Kuasa hukum menilai penetapan Nur Hayati sebagai tersangka setelah melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa dinilai cacat hukum. Sementara itu, jajaran Polres Cirebon Kota menegaskan penetapan tersangka sudah sesuai kaidah hukum di mana tersangka diduga terlibat dalam upaya memperkaya kepala desa. Pasca penetapan Nur Hayati, Kaur Keuangan Desa Citemu sebagai tersangka bersama Kepala Desa Citemu Supriyadi dalam kasus dugaan korupsi dana desa, kuasa hukum menilai penetapan hukum kliennya syarat kepentingan. Nur Hayati dinilai tidak menerima sedikit pun uang hasil korupsi dana desa sebesar lebih kurang 800 juta rupiah. Kuasa hukum juga menjelaskan banyak kejanggalan dalam mekanisme penyaluran anggaran pelaksanaan program desa sejak 2018 hingga 2020. Pihaknya juga akan melayangkan pra-peradilan untuk membebaskan kliennya dari status tersangka. Kasus tindak pidana korupsi ini menjadi tebang pilih dan akhirnya saya menangkap sebuah semangat tantangan dari Kajari untuk pra-peradilan. Saya sambut tantangan itu. Sebelumnya Nur Hayati ditetapkan menjadi tersangka setelah melaporkan kepala desa atas dugaan kasus korupsi dana desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kisahnya sempat diunggah ke media sosial hingga viral dan menjadi perhatian publik. Bermaksud membongkar dugaan kasus korupsi yang menjerat kepala desanya, namun wanita ini justru dijadikan tersangka. Sementara itu, jajaran Polres Cirebon Kota menegaskan penetapan tersangka sudah sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tersangka diduga terlibat dalam upaya memperkaya kepala desa. Menurut Bu Hayati bahwa itu adalah tindakan yang dilakukan dasarnya atas perintah dari si kubu, gitu ya. Tapi dengan tindakan tersebut dia sadar dan dia ketahui dan itu sudah diberlakukan selama 16 kali tahun anggaran 2018, 2019, tahun 2020. Pasca penetapan tersangka, Nur Hayati yang menanggung beban psikologis harus dirawat di rumah sakit. Ironisnya dua anak Nur Hayati yang masih kecil-kecil terpaksa dirawat tetangganya karena suami Nur Hayati yang bekerja sebagai nelayan kerap tidak pulang selama berbulan-bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar Ainus melaporkan.